Zhao Wuling juga tahu betul bahwa dia tidak memiliki sarana untuk menyerang dan tidak terlalu kuat. Setelah berlutut dengan khusyuk di depan Dewa Cahaya untuk waktu yang lama, dia akhirnya mendapat bimbingan dari Dewa Cahaya. Itu sial. Dengan punggungnya menghadap kuil penguasa cahaya, apakah dia benar-benar membutuhkan kemampuan menyerang? Tidak perlu sama sekali. Peralatan pertahanan yang sangat kuat seperti kuil penguasa cahaya adalah metode serangan terbaiknya. Selama Anda memancing musuh untuk tertipu dan memasuki jangkauan serangan Thunder Cannon, selama tidak pada tingkat dewa, siapapun yang datang harus kehilangan lapisan kulit. Terus terang, kesadaran diri Zhao Wuling sangat jelas, yaitu Raja Besi Tempurung Kura-Kura yang digunakan untuk menarik lawan untuk mengambil umpan. Mengandalkan tangan armor suci Mingguang untuk melindungi dirinya sendiri, pada saat yang sama, dia murah untuk menarik lawan untuk menyerang. Di hadapan pertahanan Zhao Wuling melawan langit, bahkan jika meriam guntur ditujukan padanya, itu akan berdampak kecil padanya. Sekarang bayangan penguasa cahaya telah muncul, bahkan bayangan-bayangan ini tidak bisa mendekatinya sama sekali. Semua tim penegak hukum mendengarkan perintah, putar arah meriam hukuman Dewa Petir, dan beri kesempatan pada pria besar ini. Di bawah kendali Zhao Wuling, hantu Dewa Cahaya kadang-kadang dalam posisi tak terbendung, dan kadang-kadang meledak dengan kekuatan besar, mengusir bayangan yang mengelilinginya. Di mata orang-orang di bawah, sepertinya ada bola besar di langit, terkadang meroket dan terkadang menyusut. Sungguh menyayat hati bagi para penganut bait suci untuk melihat itu. Setelah 10 napas, satu putaran lagi dari meriam guntur yang membunuh dewa sudah siap. Cahaya biru merobek kegelapan yang ditenun oleh bayang-bayang. Zhao Wuling tersenyum. Kalian bermain perlahan, aku tidak akan menemanimu lagi. Tubuh Zhao Wuling tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan pada saat berikutnya, dia telah berteleportasi ke puncak aula utama cahaya, meniru gerakan Qin Yi Chen, membawa satu tangan di belakang punggungnya, dan membiarkan para dewa dan meriam guntur di bawahnya dengan ceroboh. Menyia-nyiakan kekuasaannya. Bayangan itu tiba-tiba tercengang. Mereka semua terkepung seperti ini. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Apakah ini kemampuan orang ini? Atau bisakah semua orang di kuil penguasa cahaya melakukannya? Bayangannya tertutup semua. Mereka tidak tahu ada trik ini sebelumnya. Semuanya sudah lama berakhir ketika Matt tergoda dengan mereka. Mereka tidak dapat menguji cara apapun pada Matt, tetapi Matt dapat menguji detail mereka. Itu juga pertempuran Matt yang membuka jalan bagi kemenangan Zhao Wuling. Melihat bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya di depannya berubah menjadi bubuk, Zhao Wuling menghela nafas dengan emosi. Tidak ada yang bisa melawan. Ini masih aula yang terpisah. Jika itu di kuil penguasa cahaya, ada banyak instrumen yang lebih kuat daripada meriam guntur pembunuh dewa ini. Hidupmu sangat baik. Aku mulai iri padamu. Zhao Wuling masih di langit dan orang mati tidak membayar untuk hidup mereka. Dan semacam bayangan hitam hampir gila, satu persatu, terlepas dari mereka sendiri akan dimusnahkan oleh seberkas cahaya, dan bergegas ke Zhao Wuling terlepas dari kehidupan mereka sendiri. Lihatlah postur mereka, seolah berbicara. Anda datang ke sini. Tanpa hantu-hantu ini, kamu bukan apa-apa. Ayo berduel. Zhao Wuling melengkapi pemikiran bayangan ini di otaknya, dan hatinya menjadi gelap untuk sementara waktu. Perasaan murahan dan tidak dipukuli seperti ini benar-benar bagus. Dengan menjentikkan jarinya, sebuah kursi malas muncul di belakang Zhao Wuling, dan Zhao Wuling berbaring dengan nyaman. Dengan gelombang lain, dua orang percaya yang telah dipersiapkan untuk waktu yang lama muncul di sampingnya, menyajikan teh dan air, serta kue. Baik untuk dimakan. Jangan menyebutkan betapa memalukannya Zhao Wuling. Saat seberkas cahaya menghilang, semua yang ada di bawah tampaknya telah beres. Zhao Wuling meliriknya. Hah, bukan kabar baik untuk berhenti menyerang. Dengan pemikiran ini di benaknya, Zhao Wuling menjadi lebih arogan, dan melanjutkan provokasi kemarahan dan kehidupan. Dia dengan santai menarik wanita yang menyajikan teh di sisinya, menunjuk abu di tanah, dan wajahnya penuh ketakutan. Lihat, ini adalah kekuatan Kapten Penegak Hukum, jadilah kuat. Biarkan saya memberitahu Anda, jika Anda tidak membicarakan hal semacam ini, bahkan jika itu kembali 3 kali, tidak, 10 kali. Saya juga memanggil mereka bola balik. Apakah kamu tidak percaya kekuatanku? Kuat dan tak terkalahkan. Zhao Wuling secara bertahap memasuki permainan, dan bayangan yang bersembunyi di kejauhan sangat marah sehingga gigi mereka gatal. Tetapi mereka telah menyerang sekali, dan sekarang mereka tidak punya uang untuk menyerang lagi, jadi mereka hanya bisa bertahan di tempat dan menunggu pengorbanan untuk mengirim pembantu yang lebih kuat. Namun, mereka ditakdirkan untuk menunggu bantuan seperti itu. Di tengah gunung yang gelap gulita, sesosok tiba-tiba mendarat, dan tubuh besar itu jatuh ke tanah, menyebabkan bumi di sekitarnya bergetar. Millennium Warhammer menghantam tanah lagi, dan getaran lain datang. Matt melihat melalui baju besi dan melihat ke segala arah. Lokasi di mana transmisi suara jatuh ada di sini, dan ini sudah menjadi sarang lawan. Matt batuk ringan. Atas perintah Lord of Light, datang ke sini untuk menantangmu dan yang lainnya.
Jika kalian saling mengenal dan menyerah lebih awal, penguasa cahaya mungkin akan memberikan jalan bagi kalian untuk bertahan hidup. Matt dapat dikatakan penuh percaya diri saat ini. Menghadapi makhluk tak dikenal seperti itu, garis keturunan God of War yang tersembunyi di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Dia bersemangat untuk bertarung. Keinginan untuk menaklukkan lawan yang tangguh ini. Sama seperti apa yang dia lakukan dalam ekspedisi lapangan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Hei, jangan berteriak. Nak, ini adalah tempat kematianmu. Di atas batu, pengorbanan akhirnya muncul. Jubah merah yang aneh itu agak compang camping, dan di kepala yang gelap, ada kepala rusa dengan tulang yang layu. Di ujung tongkat hitam di tangannya, ada bagian tulang. Tak perlu dikatakan, ini pasti tulang punggung beberapa jenis makhluk. Matt melihat pengorbanan di depannya dan sedikit mengangguk. Kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawanku, yang di luar dugaanku. Saat Matt melihat pengorbanan, dia juga membencinya, dan dia bisa merasakan tekanan dari pengorbanan itu. Menurut akal sehat, di dunia tanpa iman, kekuatan Templar sudah tak terkalahkan. Tapi wilayah bintang Leyun jelas bukan lingkungan seperti itu. Meskipun pengorbanan ini memiliki beberapa kekuatan kepercayaan, itu tidak kuat. Sebaliknya, itu adalah hukum dunianya sendiri. Yang lebih kuat, napas kecil yang tampaknya bocor tidak jauh berbeda dari diri sebelumnya. Jika kuil lain menghadapi keberadaan seperti itu, akan lebih baik untuk tidak dihancurkan oleh kelompok. Satu-satunya kemungkinan untuk menang adalah membiarkan dewa-dewa mengambil tindakan. Tapi ini untuk kuil biasa, dan sekarang pengorbanannya menghadap kuil penguasa cahaya. Matt mengambil Warhammer dan maju selangkah. Ketika dia turun, tanah tidak dapat lagi menahan tekanan yang begitu berat, meninggalkan jejak yang dalam. Dan inilah saatnya Matt mengangkat dirinya. Jika dia membiarkan dirinya berdiri di tanah, palu perang 1000 poin ini, dan baju besi yang 2 kali lebih berat dari palu perang, sudah cukup untuk membuat tanah di bawah kakinya lebih lembut daripada awan. Napas Matt sedikit melunak di setiap langkah. Semua perhatian tertuju pada tubuh korban. 100 langkah. Keduanya hanya berjarak 100 langkah. Matt tiba-tiba menyerang, dan di saat berikutnya, tosat ton Warhammer langsung menghancurkan posisi di mana pengorbanan itu berdiri. Dalam percikan tanah, pisau tajam menyapu lehernya. Matt tegang. Kapan itu?